Kalian berdua sudah seperti anakku sendiri. Aku harap aku tidak perlu memberitahu kalian betapa seorang putra menghormati ibunya berdasarkan kesadarannya sendiri. Dan untuk Paman Eje, suamiku, dia bilang, sampai aku terbukti bersalah, aku tidak akan mentolerir segala jenis penghinaan yang kalian berikan padaku di rumah ini. Aku adalah ibu mertua kalian. Tidak peduli apakah ibu mertua benar atau salah, dia harus dihormati oleh semua anggota keluarga di rumah. Semua sudah jelas? Bagi yang tidak ingin mengikuti aturan, meskipun aku sudah peringatkan kali ini, seperti yang aku katakan, silahkan pergi dari sini. Dengar ya, Gudan, aku belum selesai memberikan penjelasan. Durga, mulai sekarang kau akan mengurus pekerjaan rumah tangga. Aku mempercayakanmu dengan semua tanggung jawab. Pekerjaan rumah. Saru, bukankah kau sangat menyukai uang? Mulai sekarang, kau akan mengatur seluruh pengeluaran rumah tangga. Lakukan dengan hati-hati, Saru. Rajesh, Ramcharan, Chotelal. Mulai hari ini kalian bertiga berlibur selama sebulan. Mulai hari ini dan seterusnya, Durga dan Saru akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan aku tidak mengizinkan salah satu dari kalian membantu mereka. Kalian mengerti? Baik. Kalian boleh pergi. Oh ya, Ibu. Kau tidak memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kau akan melakukan pekerjaanku. Kau akan bekerja sebagai asistenku. Salah satu dari kalian harus mengurus pekerjaanku juga. Kau akan mengawasi Durga dan juga Saru. Tanggung jawabmu adalah memastikan semuanya dilakukan secara benar. Sudah jelas sekarang? Iya, Ibu. Aku harap kalian semua memahami aturan baru yang telah kutetapkan hari ini. Biarkan aku mengatakan sesuatu sebelum aku pergi. Aku adalah Gudan Aksatjinda. Aku seorang wanita yang sudah berubah sekarang. Dan aku tidak akan menjadi ramah dan penuh kasih sayang. Jika kalian tidak melakukan pekerjaan dengan benar ataupun melakukan apapun untuk mempermalukanku, aku akan menghukum menantuku.
Aku berhenti untuk bersikap ramah. Aku sekarang adalah seorang yang mengikuti pendekatan kuno Bibi yang bersikap tegas. Aku berharap kalian bertiga tidak akan membiarkan pemikiran Bibi terbukti salah kali ini. Jika ada di antara kalian yang gagal mengikuti aturan ini, maka itu akan menjadi kekalahan Bibi. Dan itu akan membuktikan bahwa apa yang menjadi keputusan Bibi selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Bibi, apa aku benar? Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa menjadi ibu mertua yang tegas? Aku tidak mengerti apa-apa. Apa kau mau bertanya? Kenapa aku begitu kasar pada semua orang di bawah tadi? Gudan, aku tahu sekali kau melakukan ini dengan sengaja. Kau juga mencoba untuk mengalahkan Bibi dengan mengikuti caranya. Dan kau pasti akan berhasil. Sebenarnya... Sementara itu, temanmu selalu bersamamu, selalu membantumu. Jika kau sudah mendapatkan semua jawabanmu, berhentilah untuk khawatir. Ayo turun. Aku sebenarnya merasa senang saat kau memahami apa yang kurasakan tanpa aku mengungkapkannya. Kau memahamiku. Aku tidak bisa ikut turun. Kenapa kau tidak bisa turun? Aku takut. Ya ampun, kau tahu kan aku tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun. Aku tidak pernah melakukannya. Aku rasa aku tidak akan bisa bersikap tegas seperti itu. Gudan, ini adalah pertarungan antara dua cara berbeda dan dua proses berpikir yang berbeda. Dan trik yang harus kau mainkan untuk memenangkan pertempuran ini sudah benar. Saat ini kau hanya perlu tahu bahwa apa yang kau lakukan itu benar. Dan aku bangga padamu, karena kau tidak meninggalkan pertempuran ini di tengah jalan, Gudan. Seseorang membutuhkan banyak keberanian untuk melakukan itu, dan kau memilikinya. Iya, kau benar. Aku harus melakukan tindakan ini untuk membuktikan bahwa pemikiran Bibi salah. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Aku harus menghadapinya dengan tekad yang kuat. Dan aku berjanji aku akan menangkap pelaku yang telah melakukan hal menjijikan itu pada menantuku. Sampai aku berhasil dalam misiku, aku tidak akan pergi ke kamarku. Aku berjanji untuk itu. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Santi, sebaiknya kau buang amarahmu itu. Kau lihat, Gudan sudah melakukan apa yang kau inginkan. Bahkan dia sudah melakukan dengan caramu juga. Sekarang kau juga harus menerimanya. Lupakan masa lalu. Menjadi ibu mertua yang baik tidak hanya harus bersikap tegas saja. Kita juga harus peka terhadap sesuatu. Ketika ibu mertua tidak peka, apa yang bisa kita harapkan sebagai menantunya? Seseorang tidak perlu peka untuk menghormati sebuah hubungan. Aku akui kalau aku tidak terlalu dewasa.
Tapi aku tetap ibu mertua. Dan sebagai ibu mertua, aku tahu betul bahwa seseorang tidak boleh melampaui batas dalam suatu hubungan. Kuakui kau memang peka, Bibi. Tolong katakan padaku, siapa di antara dua saudara ipar ini yang lebih dihormati? Istri dari kakak, bukan? Jadi bukankah seharusnya seorang saudara harusnya menghormati istri dari kakaknya? Gudan. Tunggu sebentar, Nenek. Kak Durga, lihat dia. Gudan telah membuat langkah cerdas sejak dia kembali. Kenapa kau diam saja? Bibi, nenek lebih tua darimu dan lebih senior darimu dalam hal status. Tapi tetap saja, dia membawakan jus untukmu karena cinta dan rasa hormat. Kau yang harusnya melayaninya, Bibi. Berikan, Nek. Bibi. Gudan! Kemarahan bisa menyebabkan kehancuran seseorang. Dan Bibi, aku mengikuti jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Sekarang jika kau sampai melampaui batas dengan tidak menghormatinya dan marah padanya, apa pengaruhnya terhadap Durga dan Saru? Apa yang mereka pikirkan jika orang yang melatih mereka untuk menjadi menantu yang ideal tidak menghormati seseorang yang lebih tua umurnya dan juga lebih senior darinya? Ini akan berdampak negatif pada mereka. Kau akan gagal dalam mendidik mereka. Kakak, ini. Minumlah jus ini. Ayo, minumlah. Yang dikatakan menantu kakak itu benar. Kakak jauh lebih tua dariku. Tapi kakak sangat baik hati. Karena sudah memperlakukanku sebagai wanita yang memperlakukan ibu mertuanya. Kakak menghormatiku. Tidak, Santi. Tidak. Tolong maafkan kesalahanku. Oh tidak, aku bangun terlambat pada hari pertama. Aku harus segera siap-siap. Semuanya menjadi hancur, berantakan semuanya. Oh. Oh tidak, kalau aku terlambat hari ini, Gudan tidak akan memaafkanku. Aduh, aku tidak pintar menghitung. Aku harus bagaimana? Aduh, bagaimana ini? Kak Durga, cepat ya. Ibu ingin semua pekerjaan cepat selesai. Laksmi, apa menantu-menantuku bekerja dengan baik?
Durga? Ini daftar pengeluaran hari ini. Tolong diperiksa. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau tidak merasa malu duduk di samping ibu mertuamu? Bukankah Bibi mengajarimu untuk tidak duduk di samping ibu mertuamu? Atau mungkin dia memang kurang tegas, benar begitu? Tidak masalah, aku akan memastikan kau tidak mengulangi kesalahan ini, ya? Jangan lupa untuk menerapkan apa yang Bibi ajarkan pada kalian. Ayolah. Kalian harus duduk di lantai. Kak Durga, Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Sudah sana. Durga, membuat makanan yang enak saja tidak cukup. Kau harus tahu berapa banyak makanan yang harus dibuat untuk keluarga ini. Siapa yang akan bertanggung jawab jika makanannya terbuang percuma? tapi aku Gagal. gagal. Saruh, kau telah memikirkan uang sepanjang hari. Apa kau sudah menghargai uang? Pekerjaanmu bukan hanya memberiku daftar pengeluaran. Kau harus pastikan bahwa uang tersebut dibelanjakan di tempat yang tepat dan dalam jumlah yang juga tepat dalam pengeluarannya. Harus tepat guna, tapi kau tidak bisa melakukan itu. Kau telah gagal. Gagal. Karena kalian berdua telah gagal dalam ujian pertama, kalian akan dihukum. Aku sudah janji aku akan menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Dan begitu aku berjanji, aku pastikan bahwa aku akan menepatinya. Sepertinya kalian berdua belum menyadari hal itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang kalian akan mengetahui apa yang dilakukan ibu mertua. Contohnya setiap bulan kita juga membutuhkan tepung untuk bulan ini. Jadi kalian berdua akan menggiling gandum menjadi tepung. Apa? Kalian tidak akan diberikan mesin apapun untuk melakukan itu. Kalian juga tidak boleh minta bantuan siapapun. Kalian harus melakukannya sendiri. Jadi bersiaplah untuk menggiling 10 kg gandum menjadi tepung. 10 kilo? Ayo, mulai kerjakan. Kalian punya waktu sampai jam 6 sore. Kalian harus menggiling 2 karung gandum ini sebelum jam 6 sore. Maksudku, kalian harus menggiling biji-bijian di karung ini. Jika kita menggunakan tepung buatan sendiri, maka kita akan menghemat uang. Dan jika kita menabung, kita bisa menutupi kerugian yang kita alami karena kalian. Bagaimana kami bisa menggiling 2 karung penuh biji-bijian ini dalam waktu singkat? Kami tidak pernah melakukan Tunggu ini dan... sebentar. Kalian tidak bisa menggiling biji-bijian, tapi kalian sangat bisa untuk berdebat. Bibi, sebenarnya apa yang telah kau ajarkan pada mereka? Mereka bahkan tidak tahu bahwa seseorang harus mengikuti perintah ibu mertuanya. Kita benar-benar sudah membuang waktu berdebat dengan mereka. Kalian lihat kan, dengan berdebat denganku, kalian sudah mengecewakan Bibi. Jika kalian tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mungkin Bibi akan merasa malu terhadap kalian.
Laksmi, Iya, kau akan mengecek setiap 1 jam sekali dan beritahu aku apakah Durga dan Saru melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan jujur. iya, baik Bu. Ini rekaman CCTV dari toko di jalur belakang rumah kita. Gudan, rekaman ini akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah sekaligus mengarahkan kita ke pelakunya. Aku yakin sekali. Kita akan segera menemukan petunjuk dalam rekaman ini. Apa kau sangat peduli pada aku? Apa itu? Jeda videonya. Siapa itu? Bukankah ini rekaman saat Durga sedang diserang? Iya, Gudan. Rekamannya pada waktu yang sama. Siapa ini? Orang itu memakai sari yang sama denganku. Itu bukan aku, Paman Aku Eji. tahu dia bukan kau, Gudan. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah orang ini? Kau tidak bisa melihat wajahnya karena gelap, kan? Tunggu sebentar. Lihat pakaiannya. Pakaian ini akan membantu kita menemukan penjahat itu. Kenapa bisa jatuh? Pasti angin yang menjatuhkannya. Aku ingin membantumu, Paman Eje. Penyerang Durga itu... Tidak, Gudan. Akan lebih baik jika kau menjauh dari semua ini. Tapi... Gudan, percayalah pada temanmu ini. Aku tidak ingin kau sampai stres karena hal yang lainnya. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Aku tegang sekali karena penyerangan Durga. Dan atas itu aku harus berpura-pura menjadi ibu mertua yang tegas. Bagaimana caraku menangani semua ini? Kak Durga, aku sakit kepala. Rasanya aku tidak tahan. Aku tidak bisa menggiling lagi. Lebih baik aku ikuti perintah orang lain daripada aku mengikuti perintah Gudan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kita tidak mendapat ibu mertua seperti dia di kehidupan selanjutnya. Kak Durga, kenapa tidak membantuku? Tanganku sakit. Pikirkan tentang kehidupanmu saat ini. Belajarlah menghormati ibu mertua kalian. Kalau kalian tidak menggiling 2 karung gandum ini sebelum jam 6 sore, maka kalian akan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Gudan akan mendapat kesempatan merendahkanku. Bibi lihat kan? Kami sudah mencoba yang terbaik. Dan lihatlah Bi, tanganku jadi lecet begini. Bibi, saat ini kami berdua sedang disiksa. Kami tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Cukup! Kalian berdua ini benar-benar sudah gila ya. Dan Durga, aku tidak peduli apa yang diperlukan. Kalian berdua tidak boleh berhenti bekerja. Kenyataan itu memang pahit. Tapi itu untuk kebaikan kalian. Dan sekarang yang harus kalian lakukan, kalian harus menyelesaikan tugas kalian. Aku sedang mempertanyakan pelatihan Laksmi beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang, Gudan sedang menunggu kesempatan ini. Kalian mengerti? Laksmi, Iya, Ibu. berapa banyak pekerjaan yang sudah selesai? Baik. Jadi, Ibu, mereka hanya dapat setengah karung gandum dalam 2 jam terakhir. Artinya mereka butuh waktu 4 jam untuk menyelesaikan sisanya. Jadi perhitunganku benar dan tepat.
Perhitungan apa? Apa ini? Mereka pantas dihukum jika tidak menyelesaikan hukumannya tepat waktu, Bibi. Jika kau tidak menyelesaikan tugas hingga pukul 6 sore, maka kalian harus menggiling gandum tambahan ini. Kalian berdua, kalian memberikan Gudan kesempatan merendahkanku. Dia mencari alasan dengan cara berpikirku. Aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan. Kalian harus selesaikan hukuman kalian. Lakukan apapun. Pokoknya kalian harus berhasil. Tapi, Bibi, bagaimana kami bisa menyelesaikan tugas kami dalam waktu sesingkat ini, Bi? Kedurga, ayo ikut bicara. Ya, Bibi. Kau tidak lihat kami sudah mencoba yang terbaik. Bibi, kita tidak punya banyak waktu. Sudah, kerjakan. Baik. Kalau Bibi punya menantu yang tidak berguna seperti ini, Bibi harus menggertakkan gigi dan juga membantu kalian berdua. Minggir! Bibi akan membantu kalian menggiling. Ya, Bibi, tolong bantu kami. Mana sini nampannya? Cepatlah. Apa kau melihatnya, Nek? Iya. Bahkan Bibi harus meninggalkan cara tegasnya dan membantu mereka. Mereka bekerja sama. Aku tidak menyangka kalau Santi mau membantu mereka. Dengar, Gudan. Sayang, meskipun caramu sedikit berbeda, tapi ternyata itu berhasil. Nenek, ini adalah langkah pertama menuju persahabatan mereka. Tunggu dan lihatlah. Mereka akan menyadari kekuatan persahabatan saat mereka bekerja sama sebagai suatu tim. Mereka juga akan mengerti bahwa persahabatan mereka bisa membantu mereka mengatasi semua kesulitan. Semoga Paman Eje juga membuat kemajuan dalam pencariannya. Kuharap dia menemukan bukti untuk melawan penjahat itu. Cutki, dengarkan ibu. Minumlah. Kau akan merasa lebih baik, sayang. Taruh saja, Bu. Nanti aku akan meminumnya. Halo, Nyonya Gupta. Bagaimana kabar Anda? Oh, Anggat. Aku baik-baik saja. Ayo duduklah. Tapi tolong suruh temanmu ini untuk minum susu kunyit. Dari tadi aku sudah menyuruhnya. Susah sekali aku meyakinkan anak ini. Dari tadi melawan saja ibunya. Ibu? Ibu, apa? Oh iya, Anggat, karena sekarang kau di sini, kau mau kan temani Revati? Aku harus keluar membeli sesuatu. Tokonya tidak jauh. Baiklah, Nyonya Gupta. Dan... Aku tahu kau tidak ingin mendengarkan ibumu, kan? Maukah kau setidaknya mendengarkan temanmu? Tolong jangan bertindak keras kepala. Minumlah. Jika tidak... Jika tidak apa? Kau mencoba menakut-nakutiku? Jika tidak, persahabatan kita bisa berakhir.
tidak ingin persahabatan kita rusak. Aku minta maaf, Revati. Aku tidak tahu bahwa persahabatan kita penting bagimu untuk seperti... Apa yang terjadi? Kenapa kau ke sini? Bagaimana kau bisa masuk? Ya. Keluar! Jangan bicara lagi. Katakan padaku, bukankah sebelumnya kau suka dengan Gudan? Karena dia tidak membalas perasaanmu, kau mencoba untuk merayu Revati. Aku tidak akan membiarkanmu. Tunggu sebentar, Palf. Kau salah. Aku dan Revati hanya berteman. Teman, jangan coba-coba membodohiku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Kau ingin merayu dia dengan kedok persahabatan. Aku tahu itu. Kau anggap aku bodoh. Katakan. Kau benar, Parv. Anggat dan aku bukanlah teman. Kami lebih dari sekedar teman. Iya, Anggat. Aku menyukaimu. Kau lebih dari sekedar teman bagiku. Apa kau juga... Iya, Revati. Aku juga sangat menyukaimu. Tapi selama ini aku tidak berani mengungkapkannya. Sudah jam 6 sore. Waktu untuk menyelesaikan hukuman sudah habis. Ya ampun, kami hanya berhasil menggiling 1 karung gandum. Tidak tahu malu, kau tidur tanpa menyelesaikan pekerjaan. Hanya karena ibu mertuamu datang dan ikut membantumu, bukan berarti kau bisa tidur. Jadi ibu mertuamu yang kerja. Dan Durga, kau... Bibi, kau pasti telah salah paham, Bi. Kalian bertiga tidak hanya menggiling 1 karung gandum. Coba lihat ini. 2 karung gandum. Dan ini, bagaimana kami bisa melakukannya? Iya, Kak Durga. Kita menggiling 2 karung gandum. Wah, hebat. Sebelum jam 6 sudah selesai. Kami tidak akan dihukum, kan? Iya kan? Oh, iya. Oh, aku benar-benar bersyukur. Menantu-menantuku. Kalian hebat. Kalian berhasil. Kau ingin bicara apa, Gudan?
Menantumu menyelesaikan tugas mereka karena mereka mengikutiku. Mengikuti perintahku. Yang kau katakan itu benar, Bibi. Kalian bertiga bersama. Kau, Saru, dan Durga bersama-sama. Seperti teman. Saling membantu untuk mengatasi kesulitan bersama-sama sebagai satu tim. Kalian berhasil. Tugas kita sudah selesai. Tapi kapan kita menggiling begitu banyak gandum? Gudan sayang. Gudan, kenapa kau berbohong kepada mereka? Iya, Ibu. Kenapa kau lakukan itu? Apa kau melihat bagaimana mereka saling berpelukan setelah menyelesaikan tugas? Iya, Ibu, tapi kau dan aku yang menyelesaikan tugasnya. Lihat, Laksmi. Mereka kelelahan. Aku sebenarnya tidak mau melakukan ini. Ibu, aku juga tidak menyukainya. Sekarang karena kau memberi mereka hukuman ini. Laksmi, tolong bantu aku. Aku berharap mereka bisa melihat kebaikanmu. Dengan begitu, mereka tidak akan berperilaku seperti itu lagi. Ada cinta yang tersembunyi di balik kebencian. Jika memang membenciku bisa membuat mereka berteman dengan baik, aku tidak keberatan untuk dibenci, Nenek. Kau akan lihat, begitu mereka menyadari bahwa mereka telah berkumpul sebagai teman, baik bibi maupun menantu, mereka akan benar-benar bisa menerimaku sepenuh hati. Dan bibi akan mengerti caraku yang bersikap ramah. Ibu, apakah ibu berpikir rencana ibu akan berhasil? Laksmi, meskipun aku menggunakan metode bibi, aku tidak menerima cara berpikirnya. Kau akan lihat. Hari ini bibi memeluk Durga dan juga Saru dan membantu mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Dan secepatnya, mereka akan menyadari kekuatan sebuah persahabatan. Hari ini aku senang sekali. Hari ini bibi mengulurkan tangan persahabatan kepada Durga dan juga Saru. Mereka bahkan saling berpelukan. Mereka terlihat manis bersama. Aku menyukainya untuk melihat itu. Terlihat harmonis. Sampai kapan kau akan menyalahkan diri sendiri? Kau sudah menemukan bukti hari ini. Kau pasti akan menemukannya lebih lagi. Kau tidak bisa mencapai segalanya dalam satu hari. Ya, aku tahu sekali, Gudan. Tetapi orang yang menyerangmu dan Durga masih bebas berkeliaran. Aku tidak akan bisa tenang sampai aku menangkap pelakunya. Tapi, aku sangat senang, Gudan. Aku turut senang. Gudan, apa yang kau capai hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Aku berharap aku bisa menangkap pelakunya juga. Aku tahu, Paman Eje. Aku tahu kau khawatir. Tapi katakan padaku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi.
Tidak bisakah kau melihat? Hati Bibi sudah merasa hancur. Lihatlah kondisinya. Dia menyuruhmu untuk tidak melepaskannya. Jadi tolong jangan. Keluarga tidak akan mencapai kedamaian kalau kau mengabaikan kebiasaan lama ini. Gadis zaman sekarang tidak akan pernah mengerti. Aku benar-benar tidak ingin kau membuatku mengerti.